Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Setiu Darul Hikmah, kali ini saya ingin mengetengahkan materi balaghah, dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah aqsamut tashbih. Macam-macam tasbih berdasarkan ada atau tidaknya adatut tashbih dan wajhu syabah. Tasbih dibagi menjadi 5. Ditinjau dari ada atau tidaknya adatut tashbih dan wajhu syabah. Yang pertama adalah at-tashbihul mursal, tashbih mursal, yaitu tashbih yang disebutkan adatut tashbihnya. Adat artinya huruf yang digunakan untuk menyerupakan, itu disebut dengan tashbih mursal. Yang kedua adalah at-tashbihul muakkad, tashbih yang dibuang adatut tashbihnya. Yang ketiga, tashbih mufassal, tashbih yang disebutkan wajhu syabahnya. Wajhu syabah adalah sifat yang menggabungkan antara musyabbah dan musyabbah bihi menjadi memiliki kesamaan. Itu namanya wajhu syabah. Ketika disebut dengan mufassal. Yang keempat adalah tashbih mujmal, tashbih yang dibuang wajhu syabahnya. Dan yang kelima adalah at-tashbihul baligh, tashbih yang dibuang adatut tashbih dan wajhu syabahnya. Maka dalam hal ini ada 4 contoh, ya kan? Gabungan dari ada atau tidaknya adatut tashbih dan wajhu syabahnya. Contoh yang pertama adalah disebutkan dua-duanya, adatut tashbih ada, wajhu syabah ada. Contohnya, anta kal asadi fi syaja'ati, kamu seperti singa dalam hal keberanian. Contoh ini disebutkan adatut tashbihnya yaitu kaf, dan asyaja'ah wajhu asyabahnya. Maka disebut dengan mursal mufassal, tashbih mursal karena disebutkan adatut tashbihnya, dan disebut mufassal karena disebutkan wajhu syabahnya. Contoh yang kedua adalah anta asadun fi syaja'ati, kamu adalah singa dalam hal keberanian. Contoh ini disebut dengan tashbih muakkad mufassal. Disebut muakkad karena tidak disebutkan adatut tashbihnya, dan mufassal karena disebutkan wajhu syabahnya. Contoh yang ketiga adalah anta kal asadi, kamu seperti singa. Contoh ini disebut dengan tashbih mursal mujmal. Mursal karena disebutkan adatut tashbihnya, mujmal karena tidak disebutkan wajhu asyabahnya. Dan contoh yang terakhir adalah anta asadun. Ya, disebut dengan tashbih baligh atau disebut dengan tashbih muakkad mujmal. Muakkad karena tidak disebutkan adatut tashbihnya, mujmal karena tidak disebutkan wajhu syabahnya. Sehingga tashbih baligh adalah tashbih muakkad mujmal. Kemudian mari kita lihat contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Tidak semua jenis tashbih ini kita temukan dengan mudah dalam Al-Quran. Tapi kita bisa mendapati beberapa contoh yang bisa dikategorikan dalam tashbih-tashbih tersebut. Pertama adalah contoh tashbih mursal mufassal. Tashbih mursal mufassal. Mursal artinya disebutkan adatut tashbihnya, mufassal disebutkan wajhu syabahnya. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan baris yang rapi, mereka bagaikan bangunan yang kokoh. Maka dalam contoh ini jelas adatut tashbihnya yaitu ka'anna, ka'annahum, ka'anna termasuk adatut tashbih. Kemudian wajhu syabahnya adalah kata soffan. Ya, kata soffan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Ini ayat menceritakan kondisi manusia pada hari kiamat di mana mereka keluar dari bumi dalam keadaan bergerak cepat, ya kan?
Maka di dalam contoh ini kita dapatkan ada adat tasbihnya yaitu ka'annahum, ada ka'anna. Juga ada wajhu syabahnya yaitu kata sira'an. Mereka ya kan diibaratkan seperti binatang yang bergerak cepat, ya kan? Ya, sama-sama cepat bergeraknya. Manusia bergerak cepat sama dengan binatang ketika di sore hari keluar dari bumi, mereka berhamburan keluar dari bumi dengan cepatnya. Jadi wajhu syabahnya ada tuh tasbihnya ada disebut dengan tasbih mursal mufassal. Kemudian contoh tasbih mujmal mursal atau mursal mujmal. Mursal artinya disebutkan ada tuh tasbihnya, mujmal artinya tidak disebutkan wajhu syabahnya. Nah, contoh dari tasbih ini sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran, karena di dalam Al-Quran yang paling sering tidak disebutkan adalah wajhu syabahnya. Ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya, juga menceritakan tentang kondisi pada hari kiamat nanti, di mana manusia pada hari kiamat nanti seperti anai-anai yang berhamburan. Ya. Di dalam contoh ini ya, disebutkan ada tasbih yaitu al-kaf, ya kan, kal farashi, dan al-mabthuth di sini bukan termasuk wajhu syabah. Jadi wajhu syabahnya ini dibuang karena wajhu syabahnya adalah fil kathrati wal intishari wat tarakumi wad du'fi wad dhillah. Jadi manusia nanti keluar dari bumi ya, sama dengan anai-anai yang keluar dari tanah dan atau ada binatang-binatang serangga yang keluar dari tanah. Mereka kondisinya jumlahnya sangat banyak karena keluar dalam keadaan berbarengan, menyebar kemana-mana, tidak tahu arah, dan mereka saling bertabrakan satu dengan yang lainnya dalam kondisi lemah dan dalam kondisi ya tidak berdaya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 20, tangzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Ya. Ini menceritakan tentang kaum 'Ad di mana mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan angin yang sangat kencang yang menghempaskan manusia, kemudian manusia itu binasa, mereka bagaikan ya, batang-batang pohon kurma, ya kan, yang tidak memiliki cabang. Ya. Jadi manusia bergeletakan, tidak berdaya, berantakan, ya, seperti kondisi batang kurma yang jatuh dari pohonnya dalam keadaan berantakan. Maka dalam contoh ini, ya, adat tasbihnya adalah ka'anna, sementara wajhu syabahnya tidak disebutkan. Ya. Wajhu syabahnya tidak disebutkan karena wajhu syabahnya adalah ya, mereka atau manusia itu dalam kondisi tadi berantakan, ya, tidak berwujud, ya, sama dengan tadi batang kayu yang jatuh dan kemudian berantakan, dan wajhu syabahnya itu tidak disebutkan. Kemudian contoh tasbih mufassal muakkad. Mufassal artinya disebutkan wajhu syabahnya, muakkad artinya tidak disebutkan adatu at-tasbihnya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan, ya kan? Sampai wardatan, ya. Kadihan itu tasbih berikutnya, ya kan? Jadi fakanat wardatan. Ketika langit itu terbelah, maka langit itu adalah, ya kan, adalah wardatan, ya, bunga mawar, ya kan, bunga mawar. Ya. Nanti setelahnya ada tasbih lagi. Maka dalam contoh ini, ya, wajhu syabahnya ada yaitu insyiqaq, ya, sama-sama terbelah. Langit terbelah, kemudian juga bunga yang merekah juga terbelah. Tapi tidak disebutkan adatut tasbihnya karena kata kanat itu bukan adatut tasbih. Ya, kanat itu bukan adatut tasbih. Dia tidak termasuk huruf-huruf yang bisa digunakan untuk menyerupakan satu dengan yang lainnya. Maka ketika tidak disebutkan adatut tasbihnya disebut dengan tasbih muakkad, dan kalau disebutkan wajhu syabahnya yaitu al-insyiqaq, insyaqqat, maka disebut dengan tasbih ya, mufassal. Kemudian yang terakhir adalah tasbih balik. Nah, tasbih balik ini termasuk tasbih yang paling istimewa, ya kan? Karena semakin rumit itu tasbih, ya, semakin
tidak menampakkan kejelasan itu tasbih, ya, maka semakin indah, ya. Maka disebut dengan al-baligh, ya. Dari kata balaghah, ya, semakin balaghah, ya, semakin memiliki nilai balaghah yang tinggi ketika tasbih digunakan dengan tasbih baligh, yaitu tidak disebutkan adatut tasbihnya dan tidak disebutkan wajhu syabahnya. Contohnya adalah watarol jibala tahsabuha jamidatan wahya tamurru marras sahab. Kalimat wahya tamurru marras sahab. Ya, tamurru marras sahab ini adalah al-baligh, tasbih baligh. Artinya gunung itu nanti berjalan seperti berjalannya, ya, sepertinya tidak ada, ya, kata seperti, ya, seperti berjalannya awan. Jadi tamurru marras sahab. Di mana dalam ayat ini Allah menyerupakan jalannya gunung sama dengan jalannya awan. Ya. Jadi yang diserupakan bukan gunung sama awannya, tapi jalannya. Jalannya gunung seperti jalannya awan, yaitu sama-sama mengawang. Di dalam ayat ini tidak disebutkan adatut tasbihnya, tidak ada kata seperti. Ya. Tamurru marras sahab, tidak ada adatu at-tasbihnya. Juga tidak disebutkan wajhu syabahnya, yaitu berjalan dengan cara tidak menampakkan kakinya, ya, tidak ada kakinya, tapi ditiup angin, ya. Karena pada saat itu gunung-gunung menjadi ringan, ya kan? Dan kemudian bisa diterbangkan. Kemudian contoh yang lainnya adalah wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, surah Al-Kahfi ayat 51, ya kan? Dan aku tidak menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penopang, ya kan? Di dalam contoh ini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan orang-orang yang menyesatkan, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah setan yang menyesatkan, ya. Diserupakan dengan adudan. Adudan itu adalah, ya kan, bagian dari tangan, ya kan. Jadi bagian dari tangan yang atas, ya, itu adalah adud, ya kan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamakan peran orang-orang yang menyesatkan yang kemudian dijadikan penopang, ya, nanti pada hari kiamat, sama dengan orang ketika menjadikan lengannya menjadi penopang. Nah, di akhirat nanti orang-orang yang menyesatkan itu tidak lagi berguna. Ya. Orang mengira akan memberikan pertolongan, bisa menjadi penopang, ternyata tidak menjadi penopang. Maka, ya, Allah mengatakan wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Jadi aku tidak jadikan mereka sebagai penopang. Kata al-mudillin adalah musyabbah, aduda adalah musyabbah bihi. Adatu tasbihnya tidak disebutkan. Wajhu syabahnya juga tidak disebutkan, ya, sehingga disebut dengan tasbih baligh. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, ya, dalam tasbih baligh, ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih memahami ilmu balaghah sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dengan ilmu tafsir, karena Al-Quran sebagai objek utama daripada tafsir memiliki nilai dan tingkat balaghah yang sangat tinggi, yang kemudian menjadi titik mukjizat daripada Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.